acara berikutnya adalah diskusi. Ya, silakan dari pertama saya melihat ada dari Rumah Sakit Sulianti Saroso. Terima kasih, selamat siang, kami dari Rumah Sakit Sulianti. Kami kebetulan sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 sedikit berbagi bahwa kasus-kasus yang datang ke Rumah Sakit Sulianti adalah kasus-kasus dengan kondisi pneumonia bilateral ataupun kondisi yang berat. Jadi bahan pemikiran kami juga adalah bahwa kami bersyukur sudah ada informatorium, tapi kembali lagi apakah bisa dijadikan satu bahan pertimbangan bahwa ada kasus ringan di Indonesia berapa persen dengan gejala seperti apa, kemudian tata laksana yang diberikan selama ini seperti apa, sehingga pasien-pasien tersebut survive. Kemudian kedua, pada kasus-kasus pneumonia yang sedang, ketika kasus itu tidak menjadi survive, tata laksana apa yang sudah diberikan, kemudian ketika kasus itu menjadi survive, tata laksana apa yang juga diberikan, dan faktor penyulit apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, pada kasus-kasus yang berat, itu juga perlu sekali kalau Indonesia sudah punya kasus yang cukup banyak, kurang lebih hampir 2.000 kasus, kami memohon bahwa identifikasi itu akan menjadi membantu pengobatan menjadi lebih jelas. Jadi kami mohon BPOM membantu ataupun para ahli yang memang ada untuk membantu bagaimana bisa melihat kasus ini dikumpulkan dan dilihat sehingga tata laksana ini menjadi ada hal-hal yang menjadi satu kunci. Meskipun metilprednisolon akhirnya tidak boleh diberikan, kami terus berusaha mencari jurnal. Kami terus mencari apa langkah-langkah kami untuk kami bisa berjuang mempertahankan kondisi atau mengatasi ketidakberhasilan untuk mengatasi kondisi gagal nafas. Kedua catatan saya adalah pemberian ataupun pasifavir ataupun avigan yang sudah ada yang diberikan, apakah obat ini yang memang sudah dibeli oleh pemerintah ketika kami sudah mendapatkan, apakah juga harus melalui prosedur kaji etik ataupun segala prosedur yang memang harus dipenuhi sehingga kami obat itu boleh diberikan. Obat-obatan yang memang pemerintah sudah beli dan memang harus bisa digunakan, tolong dibantu terkait regulasi apa yang harus segera diselesaikan sehingga kami klinisi bisa memakai obat tersebut. Kemudian terkait obat-obatan yang memang saya belum tahu apakah obat-obatan yang kami coba berikan termasuk masuk dalam informatorium, mohon apakah bisa dibuatkan satu bahan pertimbangan ketika kami mencoba berbagai macam obat sehingga kami terbantu dengan pandangan-pandangan yang akan membantu kami klinisi di lapangan untuk bisa memikirkan ulang terkait rasionalisasi penggunaan berbagai macam obat. Tidak hanya sekedar penyakit komorbid yang akan menjadi kasus ini berat, saya melihat pada kasus-kasus pasien-pasien dengan perokok berat, itu bagaimana mereka akhirnya juga cepat menjadi gagal nafas. Hal-hal seperti itu yang akhirnya harus menjadi perhatian kami klinisi, dan ketika kami menyampaikan ini, kami akan bisa mendapatkan satu bahan pemikiran obat-obat yang memang kami coba pelajari dan kami baca bagaimana pertimbangan atau consideration dari tim ahli yang mungkin lebih banyak jurnal atau bahan telaahan yang lebih baik. Demikian dari kami Sulianti Saroso, terima kasih. Mungkin pertama Profesor Faisal Yunus untuk merespons pertanyaan dari Ibu Dokter. Ya, terima kasih Dr. Pompini. Jadi Dr. Pompini juga mengetahui Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan mengeluarkan petunjuk makan obat. Jadi boleh dilihat di web di WA-nya Humas PDPI itu ada lengkap. Jadi untuk orang yang tanpa gejala, yang ringan, sedang, berat. Jadi itu obat yang sudah direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Nah, kadang-kadang obat yang lain kita masih mempelajari juga menilai. Jadi kita belum bisa memakai sembarang obat karena itu
itu harus ada pedomannya juga ada buktinya secara klinis atau dari jurnal-jurnal kita pakai. Jadi sama di persahabatan juga ada demikian. Nah, ya sudah ada pedoman dari Dokter Paru Indonesia. Terima kasih Prof. Faisal dan Dr. Pempini. Ini sepertinya Dr. Pempini menyuarakan pendapat banyak dari klinisi yang menghadapi pasien. Dan ini memang menjadi kerisauan kita semua. Kalau sudah ada komorbid, lalu ada ARDS dan gagal napas, biasanya survivalnya rendah. Ya, jadi makanya banyak yang kemudian ternyata meninggal. Namun belakangan ini kami sudah saling berkomunikasi jadi PDPI, PAPDI, IDAI, Perdatin dan Perdici itu akan membuat panduan khusus untuk pasien-pasien yang berat dengan komplikasi sehingga timbul ARDS, gagal napas, dan juga akan membuat kapan harus masuk ventilator, karena kan sekarang banyak idenya early intubation. Tetapi juga kita tahu bahwa sekarang juga kita memberikan non-invasive high flow of oxygen, dan itu akan dibuat parameternya, cut off point-nya, kapan kita memakai oxyflow biasa atau kapan masuk ke intubasi. Kita sama-sama mendengar bahwa pemerintah katanya memberi obat Afigan, tapi distribusinya kita tidak tahu. Nah, mohon juga Bu Indra di sini mewakili Kemenkes untuk mengupdate kami ini. Walaupun sebetulnya kita bisa mendapatkannya, tapi itu melalui itu penelitian yang dikelola oleh badan tertentu. Cuman ini yang saya maksudkan adalah obat untuk pelayanan gitu, bukan untuk penelitian. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Nah, kemudian tadi juga ada disampaikan bagaimana terkait dengan percepatan dalam rangka pelaksanaan uji klinik. Badan POM melakukan fasilitasi percepatan untuk persetujuan uji klinik sehingga dapat bisa cepat terlaksana uji klinik, karena sebagaimana diketahui kita juga ikut dalam mega trial WHO atau solidarity trial. Kita akan mendapatkan informasi yang lengkap dari pasien-pasien kita dengan mengikuti bersama-sama dalam solidarity trial ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin Dr. Windra Waworuntu yang dari Kementerian Kesehatan mengenai akses terhadap obat yang disampaikan, apakah memang sudah tersedia khususnya Afigan atau Favipiravir? Terima kasih, silakan Dok. Oh ya, terima kasih Bu Togi. Jadi sebenarnya kalau awalnya itu kan Afigan sudah saya sampaikan ke Bu Rizka bahwa kalau ada protokol untuk uji klinis itu yang diajukan oleh BUMN ya. Yang kita dengar itu kan waktu itu di televisi bahwa BUMN sudah membeli, tapi ternyata saya juga sudah nanya ke BNPB, sampai hari ini pun sebenarnya obat Afigan tuh belum masuk. Jadi mungkin ini saya sampaikan kembali ke Badan POM yang tentunya yang akan bisa masuk melalui Badan POM. Dan juga teman-teman di Dirjen Binfar ya, dalam hal ini tentu dalam Ibu Engko dan teman-teman. Saya hanya mendapat informasi bahwa Kemenkes akan membeli. Namun kalau saya lihat Bu, solidarity trial itu hanya mengajukan ke yang saya lihat itu adalah hidroksikloroquine dengan Aluvia. Nah itu apakah juga kalau misalnya Afigan masuk itu harusnya uji klinis dulu ataukah nanti bagaimana? Itu nanti Dirjen Binfar juga akan membeli Bu. Jadi ini yang mungkin kita perlu sama-sama diskusi, karena apapun semua yang masuk ke Indonesia sekarang itu diperluas, artinya digampangkan untuk masuk. Jadi ini mungkin juga kembali juga kepada Badan POM. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Windra Waworuntu. Dengan PPUK atau persetujuan protokol uji klinik dan juga rencana uji klinik
Ibu Deputi ingin menambahkan, Ibu Deputi Pengawasan Obat, silakan Bu. Iya Bu Dira, terkait dengan mega trial, solidarity trial, memang yang sudah dimasukkan ke WHO terkait dengan klorokin, hidroksiklorokin, remdesivir. Nah, terkait dengan hal tersebut sudah juga ada koordinasi antara Balitbangkes dengan Badan POM. Oleh karena itu Badan POM ketika selesai koordinasi sudah juga menerbitkan protokol uji kliniknya. Itu sudah dilakukan. Nah, terkait dengan Avigan, ini memang akan segera dilakukan uji klinik Bu. Jadi untuk Avigan akan dilakukan uji klinik secara lokal di Indonesia. Demikian Bu Windra. Nah, kami lihat ada dari GP Farmasi, silakan Pak Tirto untuk menyampaikan. Oke Bu, pertama-tama GP Farmasi mengucapkan terima kasih kepada Badan POM. Memang yang dibicarakan cukup banyak jenis obat yang dibutuhkan untuk memerangi COVID-19 ini atau COVID-19. Tetapi yang paling utama memang ada beberapa obat yang seperti misalnya kloroquine fosfat ataupun hidrokloroquine. Di Indonesia sebetulnya sudah cukup banyak dahulu diproduksi. Hanya memang banyak atau ada beberapa industri farmasi sudah meninggalkan karena kloroquine yang paling utama dulu di Indonesia adalah sebagai obat malaria. Bahwa banyak kekurangan kloroquine karena kloroquine yang masuk atau yang sudah diproduksi oleh BUMN di Indonesia ini diutamakan mungkin kepada rumah sakit rujukan atau rumah sakit pemerintah. Sehingga rumah sakit swasta nasional banyak sekali yang mengharapkan. Oleh karenanya kita anggota GP Farmasi akan secepatnya bisa memproduksi dahulu dengan kloroquine, karena kloroquine ini sudah cukup banyak pengalaman bagi industri nasional untuk memproduksinya. Saya kira terima kasih Bu, jaminan dari GP Farmasi akan selalu mendukung program Badan POM. Saya kira cukup, sekian, terima kasih, dan kami di sini datang bertiga dengan anggota GP Farmasi semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Tirto dan juga tim, ada Pak Darojatun dan teman-teman yang lain dari GP Farmasi, dukungan dari Badan POM dalam rangka percepatan pelayanan publik. Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Deputi responsnya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Tirto untuk kerjasamanya hadir pada acara ini dan untuk masukannya. Untuk diketahui juga bahwa kloroquine ini sudah disetujui di awalnya adalah 11 industri farmasi Pak, dan saat ini sudah 7 industri farmasi masuk Pak. Jadi sudah banyak sekali 7 masuk dan 3 sudah diberikan nomor izin edar dengan waktu yang sangat-sangat cepat sesuai dengan pedoman pelayanan publik Pak. Pedoman pelayanan publik sesuai dengan arahan Ibu Kepala Badan, kekuatan seluruh Badan POM, maka pemberian izin edar dalam kondisi emergensi ini diberikan dengan waktu yang sangat cepat, sangat-sangat cepat Pak. Saya kira demikian. Kami mohon Ibu Kepala Badan untuk juga merespon. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Deputi 1 dan terima kasih juga atas pertanyaan ya, keterlibatan dalam forum ini dari GP Farmasi, Pak Tirto serta teman-teman yang ada di sana. Saya menambahkan saja ya bahwa sudah banyak yang dilakukan Badan POM ya, dari day one kita sudah mendengar, bahkan jauh sebelumnya, untuk persiapan dari kita antisipasi yang dikaitkan dengan ketersediaan obat. Untuk kloroquine sendiri saya kira saya juga percaya bahwa memang sudah banyak sebetulnya dahulu izin edar dan produksi dari kloroquine, sehingga memang sudah banyak juga izin edar yang sudah diberikan kembali ya dari beberapa perusahaan. Jadi saya kira kita siap dikaitkan dengan ketersediaan kloroquine, namun sekarang adalah aspek bahan bakunya. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk beberapa bantuan untuk percepatan masuknya bahan baku dari India kemarin ini yang sudah dibantu. Jadi saya kira untuk masalah kloroquine dan hidroksikloroquine itu saya kira itu kita tidak masalah dikaitkan dengan produksi dalam negeri. Sudah banyak percepatan yang diberikan
untuk baik untuk pemasukan obat, bahan baku obat maupun juga uji klinik. Kami semuanya berasaskan pada tadi emergency use authorization tentunya, sehingga kondisi darurat seperti ini akan selalu direspon Badan POM dengan percepatan. Kami mengharapkan kerjasama yang baik dengan seluruh industri farmasi tentunya dalam hal ini. Terima kasih Pak Tirto dan teman-teman. Terima kasih Ibu Kepala Badan POM untuk penjelasannya yang lengkap terkait dukungan Badan POM untuk ketersediaan obat. Kami mohon kepada Ibu Kepala Badan POM untuk secara resmi meluncurkan keempat buku sekaligus menutup pertemuan FGD dan launching 4 dokumen terkait dengan penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Untuk itu kami mohon perkenan Ibu Kepala Badan untuk melaksanakannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi adalah suatu dialog yang sudah sangat baik sekali. Saya menyampaikan terima kasih atas segala kerjasamanya dalam forum pertama ini. Mudah-mudahan ini banyak sekali manfaatnya dan nanti selanjutnya bisa dilanjutkan kembali dengan forum-forum yang lebih efektif, lebih spesifik lagi. Terima kasih. Dengan demikian pada hari ini juga kami menyampaikan secara resmi khususnya adalah buku informatorium obat COVID-19 di Indonesia yang merupakan produk yang is a working product ya, working buku pedoman yang terus akan berkembang dengan masukan-masukan yang ada, permasalahan-permasalahan yang lebih konkret di lapangan yang mudah-mudahan tadi juga akan berlanjut dengan kebutuhan bentuk-bentuk buku yang petunjuk pelaksanaan yang lebih jauh lagi. Jadi ini adalah working progress. Kemudian juga berbagai buku-buku yang ada ya. Pedoman. Ada pedoman pelayanan publik di bidang obat dalam kondisi pandemi COVID-19 tadi ya, dalam kondisi emergency use situation. Kemudian juga berbagai langkah strategis tadi udah ya. Dan pengawasan, pedoman pengawasan. Ya ini saya kira ini juga penting karena tadi disampaikan juga kloroquine tiba-tiba hilang di aksesnya kepada kloroquine, bisa jadi juga itu masuk ke jalur ilegal, ke jalur penjualan online yang saya kira tidak pada tempatnya karena itu adalah obat keras dan perlu tentunya pengendalian dari pemerintah dalam hal ini. Ini ada pedoman pengawasan dan Badan POM akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal penegakan pengawasan penjualan ilegal dari obat-obat yang digunakan sebagai pengobatan COVID-19 ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.